Sidoarjo. Acara berikutnya sosialisasi PMK atau penyakit mulut dan kuku, jangan diplesetkan penyakit mulut dan kelamin. Lain ini lagi viral saat ini. Seperti yang kami sampaikan bahwa PMK ini kata guyonan Gus Wakil ngalang-ngalai COVID, sampai ada pemetaan di Jawa Timur ini daerah-daerah mana yang layak dan tidak layak untuk dibeli hewan ternaknya. Sampai ada yang mempersepsikan daerah mana yang boleh berkurban dan tidak. Ini ada satu kecamatan yang Pak Camatnya itu melarang kurban ya, betul, ini jadi himbauan tidak boleh berkurban. Ini saya dengar di salah satu kabupaten. Ini artinya bahwa ternyata masalah PMK ini bisa menjadi multitafsir di dalam pemahaman di grassroots atau masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Karena itu pagi ini akan disampaikan bagaimana sih dari sisi kesehatan maupun dari sisi fikihnya. Untuk yang pertama ini dari sisi fikihnya, PMK dalam perspektif fikih yang nanti akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Wahid Harun. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam Utat Tanggulangin, dan juga Wakil Rois Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, sesepuh sepuh yang berkenan rawuh pagi ini, karena masih belum jam 10. Kriteria siang itu di atas jam 10, sebelum jam 2. Khususnya Ketua Umum Dr. Kiai Haji Ahmad Muhammad yang sedang menjabat sebagai PJ Ketua Umum sesudah setahun 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, Abdina Kiai Haji Muhammad Salim Imran Udur, dan semoga segera sembuh kembali. Amin, amin. Al-Fatihah. Seluruh pengurus MUI kecamatan dan perwakilan takmir masjid serta panitia, sengaja kami mengadakan acara ini agak maraton, berangkat dari rapat pada hari Sabtu kemarin lusa. Kebetulan Komisi Fatwa itu
menurut Sekidel mestinya tanggal 6 baru mengadakan acara. Kemudian saya minta untuk diajukan, dan momennya sangat tepat. Kita mengambil materi yang sedang membuat banyak orang galau, dan bahkan di beberapa tempat sudah mulai ada yang meliburkan diri korban. Ono korban berai itu piye? Saya mikir, oh ini coronanya geser kepada hewan. Kenapa? Karena yang beberapa waktu lalu yang divaksin kan juragannya, sekarang ganti hewannya. Dan nanti menjelang hari Idul Adha ini, kalau nanti ada hewan ternak yang akan dijadikan calon korban itu, kalau melintasi batas kota harus membawa surat kesehatan. Ini banyak sapi katanya umroh nih. Saya mikir ini apa-apaan ini, Masya Allah. Ini masyarakat harus diberi solusi, digedekno hati nih, ben gak cilik. Ini benar yang disampaikan Pak Ahmad Muhammad tadi, dan Pak Dokter ini mesti kuali yang jadi narasumber Pak Dokter mestinya. Ya, cuma kalah nasib juga dengan saya. Ya, ini anggota komisi kami, sekretaris, kemudian Pak Dokter Cakroni yang sebelah kanan itu, ada Pak Gus Syihab yang sedang haji. Jadi akhir-akhir ini kita harus sering silaturahim untuk mencari solusi ya. Acara hari ini juga dalam rangka mencari solusi, bukan malah menakut-nakuti. Ya, saya ketawa-ketawa saja ketika bicara tentang PMK. Saya coba nih orang kata korban lah, saya bilang gitu aja. Ya, orang mau apa-apa kan mesti butuh anak coba nih untuk memastikan kenceng enggak KTP-nya. Seperti orang mau daftar haji, terus kata ini daftar sudah rencanakan besok lusa. Lu ini ono tanah sebelah ditawak murah-murah. Iki nang dok apa tuku tanah dhisik kan, ini ujian kan. Dan selalu dicepat oleh pangeran itu. Kenceng apa enggak? Acara ini kami rasa tepat untuk segera mengumpulkan, dan saya minta pada sekretariat untuk dimaksimalkan, tidak pada MUI kecamatan tapi hanya satu orang di MUI, kemudian yang lain dimaksimalkan untuk takmir masjid yang merupakan sentral kepanitiaan korban, dan masing-masing harus dari desa yang berbeda supaya tidak monopoli. Karena kita perlu berkewajiban untuk menyampaikan banyak hal kepada mereka, walaupun tidak bisa total, tapi paling tidak bisa sedikit maksimal. Alhamdulillah yang datang maksimal, karena rupanya kita semua paham bahwa masyarakat sekarang sedang galau. Belum tuntas, ada lagi peraturan baru walaupun tidak tertulis, yang mau berangkat haji gak oleh terima tamu. Ini piye kita tangani. Kemudian 1 Juli besok yang mau beli BBM bersubsidi harus pakai aplikasi. Saya yakin ya penjadikan sandaran vertikalnya matang, nggak akan galau. Ya seperti corona kemarin itu, saya ini mungkin dianggap oleh teman-teman paling konyol ya. Ya karena ini nggak usah terlalu serius ya, santai saja. Santai mawon gitu. Seriusan. Ini masih prolog. Di materi inti muskuah kiai kok satu. Betapa tidak ketika semasa corona kemarin itu yang paling terkenal tidak ada prokes, artinya tetap ngaji ya saya. Ya, mungkin dianggap ustaz paling konyol saya Sidoarjo. Tapi nyatanya ya gak roblas gitu. Dan puncaknya saya punya hajat mantu di rumah itu seminggu setelah Habib Rizik bermasalah itu. Dan kami ngundang gak main-main, 1650, resepsinya 2500, dan semuanya aman. Kita kawal dengan ikhtiar lahir batin, dan alhamdulillah kita ingin buktikan ke publik bahwa ternyata tidak apa-apa. Ya, artinya jangan dikait-kaitkan dengan
prosesi ibadah. Sekarang ada lagi. Ya, alhamdulillah. Monggo selamat datang Ibu Kepala Dinas. Oke. Jadi aspek regulasi, ya, alhamdulillah. Aspek regulasi ini nanti melekat pada dinas pangan dan pertanian. Saya kemarin itu mikirnya keliru. Saya pikir melekat pada dinas kesehatan. Ternyata kesehatan hanya urusan menungso. Kesehatan hewan itu melekat pada dinas yang lain. Tambah ilmu kan. Saya yakin yang rawuh ya paling-paling kira-kira ngono bodoh ya. Ya. Kesehatan hewan itu enggak melekat pada dinas kesehatan yang kepalanya Pak Saf itu. Ternyata melekat pada dinas pangan dan sampai ke apal-apal saya. Ya karena enggak terlalu kita akan kubur. Baik. Mohon izin Bu, saya menyampaikan aspek hukum Islam atau fikih. Yang pertama, panjenengan harus jadi pakar pada semua umat yang ada di sekeliling, bahwa mereka harus tetap disemangati untuk optimis ikut korban. Anggap saja ini ujian, jangan malah dibeden-bedeni. Halo? Medeni kan ngedono nang Gusti Allah loh. Tanggung jawab akhirat. Sama dengan meliburkan sholat Jumat kemarin itu. Ayo sobat tanggung jawab reno itu. Makanya maklumat itu paling bersahabat ya Sidoarjo, karena kami dipesan oleh Bupati untuk jadi saya sendiri, tidak ikut pada yang lain. Kami sebagai penyeimbang bahwa kalau sudah urusan rutinitas jangan dipangkas. Ini nanti murka Allah semakin panjang. Ya. Baik. Yang kedua, kita perlu berikan solusi pada umat bahwa anggap saja ini PMK ini memang benar-benar nyata, tapi umat diberikan kepastian bahwa caranya untuk tetap korban seperti apa, itu aja. Ya, moga-moga waktunya cukup untuk acara yang kita helat ini. Dan unlimited edition ya, sampai waktu yang tidak terbatas ya. Udah mulai rong jam ngantuk aja. Ya, rugi oleh rapat. Baik. Yang pertama itu, yang kedua itu, yang ketiga, panjenengan semua ini warga Indonesia kan ya? Halo? Ya, saya harus pastikan itu. Kalau orang Indonesia ya kudu nurut karo aturane pemerintah Indonesia. Tadi malam sudah sidang isbat bahwa 1 Dzulhijjah itu setelah melakukan observasi langsung pada bulan sabit atau ru'yatul hilal. Hati-hati, ini yang rawuh ini kiai minimal ustad nek nyeluk ojo keliru. Ru'yah bukan ru'yah, nek ru'yah itu sowo. Ustaz tak nyebutnya keliru, jatuh nama hamba ini. Ini ada mas-mas dari ACT juga ini. Sopo sih ngundang? Tidak apa-apa. Ada rekanan kita. Tidak apa-apa. Baik. Berarti kan kita yang rahmatan lil alamin kan begitu. Baik. Santai mawon nggih, enggak usah terlalu sepaneng nggih. Jadi sidang isbat tadi malam memutuskan seperti itu karena lebih dari 61 titik lokasi ru'yah semuanya nihil. Kami kebetulan agak detail karena masuk dalam gerbong lembaga falakiyah PWNU Jawa Timur. Sempat ada info dari wilayah selatan, dari wilayah Sidogiri, ru'yah berhasil. Setelah diverifikasi ternyata tidak valid. Ya karena memang rancangan sejak dari awal ini masih madunal imkanir ru'yah, kurang dari 2 derajat. Sementara aliansi dari beberapa negara sahabat, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, itu menyepakati bahwa standar imkan ru'yah sekarang bukan 2 derajat tapi naik jadi 3 derajat. Dari situ lalu semakin tampak nyata bahwa standar mungkin
ru'yah terlihat atau tidak itu sudah terbaca. Jadi kemarin tetap melaksanakan ru'yah, tapi ru'yah untuk tidak terlihat. Ru'yah untuk tidak, karena berangkat itu paling gak ketok. Ya, ini serba-serbi karena kami menggeluti wilayah astronomi, wilayah itu. Baik. Adapun teman-teman Muhammadiyah, ada yang hadir Muhammadiyah ini? Mana? Angkat tangan. 1, 2, 3. Nah ini harus tahu identitas ini. 3 lagi, ada lagi? 3, alhamdulillah, berarti lengkap. Teman-teman Muhammadiyah yang mungkin berbeda dengan kita, berarti Rio ini Sabtu kan begitu ya. Nah, memutuskan bahwa sejak dari awal menggunakan wujudul hilal teorinya, kalau kami dan pemerintah itu menggunakan ru'yatul hilal. Jadi haddu imkanir ru'yah yang standarnya 3 derajat. Ya, tadi disampaikan oleh Yai Ahmad Muhammad, ikhtilafu ummatir rahmah. Cuma begini, dulu sepanjang saya ngaji di Tebu Ireng, di Pacolkowan, di Sidogiri, beliau-beliau guru-guru kami menyatakan ummati dalam kalimat ikhtilaf itu adalah mereka-mereka yang alim, bukan cok wong terus dilebut ummati dalam konteks kalimat itu ya. Artinya keterbukaan untuk berbeda itu di level para ulama seperti para mujtahid, para a'immatul madzhab. Nah itu umat yang berbeda itu adalah rahmat. Wong ciri-ciri ini gesekan toh. Ya cuma kalau itu lakukan kalau gesekan kan gitu. Ya, sama dengan perbedaan awal Ramadan itu kan gak ada sing rame. Sing rame itu nek apa riyoane gak bareng. Di rumah itu ada seorang sopir yang kebetulan haluannya dengan mertuanya gak podo. Riyoyone melok Mbak Khozin bareng awal, mertuanya hari kedua. Loh ketika habis ngantar Mbah minta maaf riyoyoan kepada mertuanya, jawabannya, ojo saiki nak, aku sik riyo meneh. Nah, ini kan menarik ini. Oh berarti nek guru riyoyo jalur sepuro gak sah gitu. Betapa itu umat kita yang harus kita sampaikan pencerahan pada mereka. Nah, teman-teman yang dari Muhammadiyah alhamdulillah ramu, saya harap untuk kamu memang. Nanti begini, terkait dengan penyembelihan, ya, dengan penyembelihan. Kalau tadi Pak Ahmad Muhammad mengatakan hari Sabtu, monggo. Tapi ketika melibatkan salah satu di antaranya adalah karena faktor lingkungan yang di dalamnya anggota peserta kurban itu ada yang dari NU, mesti harus sedikit toleransi untuk mengalah, digeser hari berikutnya. Karena kena undang-undang dari Nabi yang menyatakan man dzabaha qabla shalah faqad dzabaha li nafsi. Saya mau rotok dalil kuatir kalah pinter kalau ajian. Masalah ini yang rawon ini enggak main-main. Ini kan jadi lampu di lingkungan masing-masing. Jadi kemudian yang berikutnya, bahwa siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat id, maka itu dianggap menyembelih biasa untuk dirinya sendiri. Semaksaan itu aja. Tapi yang menyembelih sesudah sholat id dan 2 khutbah, maka itu faqad atamma nusukahu, kan begitu. Ya. Nah artinya bagi yang meyakini Sabtu itu riyoyo, ya no problem kan, masalah muskilat. Tapi yang terlibat diantaranya ada yang meyakini bahwa itu guru riyoyo, ya bagi harus berlaku toleransi. Dan toleransi itu 2 arah, nyuwun sewu. Ini selama ini salah kaprah. Dianggap yang mayoritas kudu ngalah nang minoritas itu saja. Iya benar, tapi itu belum sempurna. Yang minoritas juga harus toleransi kepada yang mayoritas. Berjalan 2 arah itu toleransi yang ideal seperti itu. Nah, di situ dicantumkan oleh bahasa hadis tadi itu. Ini yang kita mesti mewaspadai supaya nanti tidak menimbulkan masalah. Man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadbaqu li nafsihi wa man dzabaha ba'da shalah wal khutbaini faqad atamma nusukahu. Walaupun para ulama lebih menyatakan bahwa
barang siapa yang menyembelih sesudah sholat dan khutbah itu tidak harus melok sholat. Halo? Nyembelih sesudah timing rampungnya sholat dan dua khutbah, walaupun dia gak melok, karena sholat statusnya sunnah gitu, tidak terkait langsung dengan keabsahan kurban. Nah, itu juga tapi harus menunggu selesainya dua khutbah dari sholat id yang ada di tempat umat sedang berkumpul. Ini jadi catatan sehingga kita sedikit agak berlapang dada. Mau nyembelih ayam tasyrik juga sah gitu. Walaupun afdolnya hari pertama. Cuma persoalannya kan disatukan ya nggak bisa. Ya wis pilih enaknya di mana lah. Baik, saya langsung masuk pada materi inti tentang PMK. Ini menggegerkan. Saya berharap rame ini bahasan ini imbang dengan semangatnya tetap untuk korban gitu. Menurut rame, saya khawatir yang disampaikan PA tadi. Itu peserta ini malah gupuk gak korban misalnya. Wah, itu pelanggaran berat. Halo? Nah, jadi makelar. Di terminal Surabaya. Sing diceluk wis tutup Surabaya lho. Sing nyeluk sing bulet di terminal. Namanya apa ini? Bahasa Nabi itu la yakunu simsaron. Belanda. Dan yang paling penting lagi di antara panjenengan kan banyak dari panitia. Panitia itu harus ingat sosok tulur. Panitia ngomong korban, tapi panitia gak tahu korban. Saya khawatir nanti LPG-nya di akhirat berat ya. Pokoknya kali dodol sembarang kali nih. Saya ini kulitnya ditambah sandasnya bisa didol. Wah LPG-nya berat ya. Baik. Ya, makanya cek korban kabeh gitu ya. Baik, kita masuk pada materi inti. Saya harus berbagi dengan beliau. Penjenengan sudah dapat fotokopi ya? Jadi acara ini sekaligus sosialisasi fatwa MUI yang terkini terkait dengan PMK yang ditandatangani pada akhir Syawal yang lalu. Saya tidak akan baca seluruhnya, nanti penjenengan juga bisa baca. Saya tidak akan memfokuskan materi ini pada juleha atau juru sembelihan halal, karena saya yakin antum a'lam bi umuri dunyakum. Kemudian kriteria yang layak dijadikan korban, saya rasa sudah semuanya sudah usang untuk dibahas itu. Nah, masuk pada materi inti tentang PMK. Langsung wilayah belakang. Soal korban itu tarifnya berapa? Saya ingin kita semua sepakat untuk menyampaikan sosialisasi pada umat. Jangan milih yang murah, tapi milih yang sempurna. Itu etika kita kepada Allah. Maksudnya begini, di banyak panitia itu kan beragam ya tarifnya. Ada yang 3,5, ada yang 3, ada yang 2,7 nyun sewu. Rata-rata panitia itu gak pede untuk menyampaikan tarif yang qualified. Kalau kami sepakat untuk biasa menyampaikan sosialisasi yang tarif termahal supaya sempurna. Walaupun bukan tanpa tantangan. Kami nawari adik-adik, nawari bude-bude, bule-bule itu ya bukan tanpa kendala. Bule dari kan piro 3,5. Kok larang? Lah kok larang ya? Bandingannya pinten? Berapa nek 2.700.000. Niku sapi ini gelem tirakat. Sing tirakat niku wong ae, saya bilang gitu. Wong iso-iso pun terserah panjenengan. Niki urusan kali Gusti Allah, boyo sing sempurna bisa rong kaya akeh kok. Nah, panjenengan kanten milih numpak New Velfire. Numpak wong pitu, apa numpak Hijet 1000 wong pitu? Oh, gak iso ngomong. Akhirnya yo aku belok, tapi talang ngono. Mungkin kalau talang sampai berapa bulet-bulet itu saya talangi semua. Tidak apa-apa.
agar mereka mau. Tapi pokoknya satu, nek wae semua yang belek kok turun bayar ganjaran tak bek dhewe. Ya, memfasilitasi seperti itu kan penting supaya mereka semangat untuk udhiyah. Udhiyah ini untuk kita dan itu berlaku tiap tahun. Hanya madhab Hanafi dan Hambali yang notabene menyatakan wajib. Yang lain sunnah, tapi itu kullaan, bukan satu umur sekali. Jadi jangan nggak pede gara-gara nanti khawatir nggak ada yang ikut. Nggak ikut ya nggak apa-apa. Yang penting supaya aman dalam pengertian biaya-biaya udhiyah dan distribusinya itu sudah tercover dan itu kewajiban dari pemilik korban. Karena dulu kan belum ada panitia, dibelah dewe, dan itu yang afdol sama dengan akad nikahkan putri itu kan afdol di akad nikahkan sendiri. Taukil atas nama tabarruk bukan yang lain. Jadi korban itu kayak mau ngerti dibelah dewe gak ngerepoti panitia. Kadang-kadang kan neges titip panitia tapi titip panitia diculon dasi digocei buntut deh. Aku tiga yopone. Ini kan greget nih. Iya. Nah ya artinya kok juga etis gitu loh. Nggak etis. Baik. Ini ikhwal penyakit mulut dan kuku sangat menular dan dapat menyerang semua hewan berkuku belah atau gelap seperti sapi, domba, dan seterusnya. Masa inkubasi, masa klinis, gejala klinis, dan seterusnya. Kemudian pengaruh dan penanganan. Nah, sekarang fatwa. Dalam fatwa ini dimaksud dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK dikenal dengan foot and mouth disease. Adalah penyakit hewan disebabkan oleh virus yang sangat menular dan menyerang hewan berkuku gelap atau belah seperti sapi, kerbau, dan kambing. Ini nanti usai Idul Adha insya Allah mau hilang ya. Tapi nanti menjelang kurban tahun depan pasti muncul lagi. Halo, ngapal gitu. Cuma kemasannya beda gitu aja. Intinya kan ujiannya mau kate kurban gitu. Jangan surut gara-gara yang seperti ini. Hukum berkorban adalah sunnah muakkadah bagi mayoritas mazhab, memang seperti itu. Bagi umat Islam yang sudah balik, berakal dan mampu. Waktu penyembelihan hewan kurban dan seterusnya sudah. Hewan yang dijadikan kurban harus memenuhi syarat dan tidak cacat. Yang cacatnya ini berat. Cacat seperti buta, pincang, tidak kurus banget dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur. Hukum berkorban dengan hewan yang cacat, sakit atau terjangkit penyakit ditafsir sebagai berikut. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya, maka hewannya memenuhi syarat dan hukum kurbannya sah. Malah saya kemarin baca satu referensi, sebaiknya jangan yang ada tanduknya. Tapi ini ada tanduknya terus tanduknya pecah, jadi masalah malah. Ya, artinya tidak tertumpu pada tanduk. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, artinya ceto, luto gitu. Hewan buta jelas. Maksudnya ceto lutoy. Jelas butanya, pincang yang jelas dan sangat kurus, maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkorban dengan hewan tersebut tidak sah. Hukum berkorban dengan hewan yang terkena PMK dirinci sebagai berikut. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh. Napa lepuh niku? Napa lepuh niku? Oh iya, ya wis, paham ya wis. Saya tidak akan jelaskan. Lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban dan pasti harganya murah karena cacat gitu. Cacat ringan. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas
lepas, atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan, serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK, ini orang sih nggak paham, orang sih pemadam kebakaran, tapi gak ketoro masalahnya. Nanti khawatir yang jelaskan keliru, lebih keliru lagi penyakit kelamin tadi. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang diperbolehkan kurban tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah ayam tasyrik, maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban. D. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang diperbolehkan, maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah dan bukan hewan kurban. Pelubangan pada telinga hewan dengan eartag atau pemberian cap sebagai kode ya pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah divaksin atau sebagai identitasnya tidak menghalangi keabsahan hewan kurban. Panduan kurban untuk mencegah peredaran wabah PMK. Umat Islam yang akan berkurban dan penjual hewan kurban wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihan. Ini satu poin gitu. Afdolnya disembelih sendiri. Kalau tidak mungkin, ya diwakilkan pada orang yang dipercaya. Dingin dari musuh panitia lah. Titip korban dan Pak Yai kan. Yai kalau titip korban dan panjenengan. Kamu sopo? Kalau pianda. Apa? Mendo. Ini kalau pundut mendone Yai diantar mendonya. Habis dimandikan terus ditutupi apa? Kain ya. Ada kembang gadingnya. Terus belakangnya gua kayu, guru masa LPG. Terus niki yai wose, niki selawate. Masih ingat? Betapa orang dulu itu nggak kakan teori, nggak kakan kola Rasulullah, tapi langsung to the point seperti itu. Aman sudah. Nah, jadi dulu yang dijadikan target taukil, ya, jadi muakal, jadi wakil itu adalah kiai, pasti alim. Titip biar aman sudah dibagi-bagi dewi. Nah sekarang karena panitia itu kolaborasi dari yang ngerti gak pada jelas, rata-rata sing wakas-akas dan orang yang berpengaruh. Betapa ngerubah cara fiqhul udhiyah sesuai dengan aturan yang syar'i itu saja perjuangan. Kadang-kadang yang habis ngaji itu malah gak mau jadi panitia. Terus kepingin yang ini kan dirubah-rubah sama ya opo. Akhirnya wis tawali yaum mazhab kita batu so gede. Gak jadi panitia-panitia malah begitu. Karena memang mereka tidak berbasic ilmu yang cukup. Masalah. Nah ketika kita ini taukil kepada wakil, maka sunnah untuk ikut menyaksikan prosesi penyembelihan. Ben rumongso, oh ini hewan saya, ya Allah jangan terima ini. Nanti oleh Allah akan di-upgrade jadi kendaraan mewah versi surga. Kalau saya baca hadis yang terkait dengan dialog Nabi dengan malaikat Jibril, itu ketika diantar bertemu dengan Nabi Ibrahim, kok bahasanya begini ya. Nabi Ibrahim kirim salam kepada umatnya Nabi lewat Rasulullah Muhammad SAW. Yang kala itu bahasanya jelasnya begini. Nabi kalau kirim salam datang umat panjenengan cerita nih, annal jannata thayyibatut turba. Surga itu buminya bagus, tanahnya bagus. Azbatul ma, airnya tawar. Wa annaha qi'anun. Ternyata surga itu ki'an. Ki'an itu tanah kapling dataran tinggi yang siap bangun. Sopo sing cipta swarga bangunane menteng. Nah,
cuma dari fasilitas yang disiapkan ketika yang bersangkutan ini rajin ibadah baru dibangunkan, begitu. Jadi aslinya itu kaplingan. Nanti yang protes saya tunggu. Halo. Tapi coba murid-murid santai aja. Ini forumnya forum ilmiah ya. Jangan ada yang murid-murid, jangan ada yang marah di antara kita. Gimana kalau saya belum tahu referensi yang lebih valid ya, saya ikut pada penjelasan. Akhirnya kita bisa pahami ya, kalau memang surga itu ternyata kaplingan yang siap bangun, kita harus berusaha untuk membuat bangunan, membangun bangunan sebanyak-banyaknya kan. Makanya banyak bonus yang disampaikan lewat hadis Rasulullah ketika malaikat Jibril bertemu membersamai Rasulullah, ketika bertemu dengan sekelompok malaikat. Lalu malaikat kok anak buah dengan kok melumpuk kerja baktian dan melakukan kriya kangge umat panjenengan. Begitu selesai, lewat situ lagi sudah sepi. Tentu di malaikat-malaikat pun buyar kanjeng Nabi, umat panjenengan sing mau ngaos sing ibadah saniki wis delok TV, delok bal-balan. Nah, dari situ juga bisa dipahami, oh, nek rajin ibadah baru digaekno bangunan. Nah, satu catatan nyun sewu. Ini untuk iklan saja. Bangunan mewah, fasilitas megah, tapi nggak ada kendaraan. Nah, kendaraan harus bawa sendiri dari Sidoarjo, yaitu hewan kurban kita. Betapapun hebatnya fasilitas sana, kalau nggak kurban, siap JJS, jalan-jalan sehat. Halo, nggak ada kendaraan sana. Aku numpak online, ojol orang. Sana itu saatnya panen, bukan saatnya nanam. Nggak ada orang kerja sana. Orang ibadah saja nggak diperintah oleh Allah, hanya kebiasaan saja. Harus biasa dikir, gak enak gitu aja. Tapi sih nggak biasa dikir ya malah gak enak. Semoga banyak yang dapat. Nah, ini lagi yang bawahi hadis yang riwayat berbeda, sama-sama sahihnya. Akhbirhum anna ardhaha qi'anun, bukan binaun ya. Monggo ditelaah, barangkali saya salah. Jadi di surga itu tanah kaplingan yang siap bangun, turabuha al-misk, debunya adalah minyak kasturi dan seterusnya. Baik, kembali pada materi. Umat Islam yang menjadi panitia kurban, enggak tampil. Umat Islam yang menjadi panitia kurban bersama dengan tenaga kesehatan perlu mengawasi kondisi kesehatan hewan dan proses pemotongan serta penanganan daging, jeroan, dan limbah. Bahasa penanganan ini berarti yang diramut, bukan dijual. Kecuali panitia yang minas sudiin. Apa sudiin ini? Sudiin ini ya sudiin. Ya dari dia. Sudiin panitia rasa senang gawe, kulitnya dijual, ndase dijual, tak jeroane dikek-kek wong. Ya wis aja dadi panitia lho, masyaallah. Ya. 4. Dalam hal terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain yang menyebabkan kurangnya stok, maka umat Islam yang hendak berkorban dapat berkorban di daerah sentral ternak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mewakilkan kepada orang lain. Berkorban melalui lembaga sosial keagamaan yang menyelenggarakan program pemotongan hewan kurban dari sentra ternak. Ini model kayak instan, gak pada gelem kangelan, transfer menurut. Sekali telepon, ya gak pada jelas. Apalagi sekarang nyuwun sewu, saya sampaikan melalui kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin saya menyampaikan sampai 10:30 nih, dengan mulai 10:30. Tolong penjenengan juga mengkritisi banner-banner yang ada di pinggir jalan. Akikoh murah dan berkah. Halo, coba jenengan kalkulasi menggunakan logika yang
sehat ya, 1,5 juta ya. Ini cempe apa wedhus ini? Ada yang 1,250 sekian tusuk, sekian gulai dan seterusnya. Mohon maaf, penjenengan nggak semerap standar tergolong wedhus piro. Ternyata setelah saya telusuri, nyuwun sewu, pada yang bersangkutan itu gak ditukokno wedhus, ditukokno daging karo ndas siji gitu dok. Enggak, wallahi ra'aitu bi ainai ra'si. Setelah saya konfrontir yang bersangkutan, lho kula niki anak buah ya, Bang. Kula napa jere-jeragan. Kula niki tanggang gawe sing bagian masak itu. Jadi tidak diberikan kambing, Pak. Tapi diberikan daging sesuai dengan permintaan plus kepala satu sebagai data bahwa itu wis ditukokno. Penjenengan ikut bertanggung jawab loh ya. Kalau tidak cawe-cawe seperti ini. Sekarang kambing standarnya harga berapa? Apalagi kalau standar poelnya itu. Oh no, sing rego 1,5 juta, 1,750.000. Jangan dibiarkan banner-banner di pinggir jalan penjenengan membiarkan melok barang-barang dicawe-cawe tidak karu-karu nanti. Sekali lagi saya sudah langsung telusuri, ternyata nggak dipilihkan kambing itu. Ya, penjenengan paham ya manusia orang. Kemudian lembaga sosial keagamaan yang memfasilitasi pelaksanaan kurban dan pengelolaan dagingnya agar meningkatkan sosialisasi dan penyiapan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban. Daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan. Ini yang fikih kontemporer. Panitia kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban diwajibkan menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan. Ini sebenarnya wilayahnya beliau, tapi masuk wilayah fatwa MUI pusat. Yang ke-8, pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Namun bersamaan dengan itu pemerintah wajib melakukan langkah pencegahan agar wabah PMK dapat dikendalikan. Jujur saja, efek dari ini orang itu paling ngenderak. Apa ngenderak itu bahasa? Ngenderak itu ya paling cilik hatinya. Wes korban itu wes abot, ya. Cek belajaran. Sekarang diudah-udahani. Nah, ini tugasnya penjaringan nanti gede no hati ini ngomong. Nggak apa-apa gitu aja. Dalil-dalil sih kalau rahmatan lil alamin. Ya, ini pentingnya pertemuan ini bukan menakut-nakuti, tapi memberikan solusi. Pemerintah wajib memberikan pendampingan dan penyediaan, penjualan dan pemeliharaan hewan kurban untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan kurban. Pemerintah wajib mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan sesuai dengan fatwa MUI tentang standar penyembelihan hewan yang halal agar penyebaran virus PMK dapat dicegah semaksimal mungkin. Ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwanya. Tertanda-tangani tertulis 31 Mei atau 30 Syawal 1443. Mumpung saya ada waktu beberapa menit, saya sampaikan nyuwun sewu, kita ini kalau sudah bicara kurban banyak yang mengindahkan etika. Salah satunya kan, ketika menyembelih hewan kurban jangan terlihat oleh hewan lain yang masih hidup. Tidak dapat dijelaskan bahwa hewannya yang belum mati, yang belum dapat giliran itu akan stres. Ingat, mereka punya insting yang lebih tajam daripada insting kita. Engkau ngandani panitia, terus dia bingung nyongin ini wajahnya abaan. Nah itu bahasa orang Yahudi loh. Jadi kan yang tugas dinyampaikan itu. Tapi saya sudah nyampaikan.
Yang pertama, yang kedua, jagal itu mati nih angel. Jagal itu mati nih. Ya. Apa penyebabnya? Karena sering menyiksa. Satu, ladine gak yakin landep. Di bawah tuku lading sing larang ya gak duit. Kami Tahatus Binimah di pondok itu punya lading yang khusus untuk menyembelih, impor dari Jerman. Ya. Itu dipakai nyembelih 20 leher. Tidak berubah. Tapi ono rego, ono rupa. Ya itu satu. Yang kedua, nyuwun sewu, habis disembelih isi kejat-kejat jangan langsung dikuliti. Itu menambah siksa. Akumulasi dari seringnya menyakiti hewan, nanti yang jagal ini akan disiksa sama Allah. Ketika proses nazaknya kan perpanjangan waktu 3 jam menggos-menggos, perpanjangan sampai 3 hari. Survei membuktikan itu. Dan terus teknisnya gimana? Asal kita samaan wata'atan pada aturan Allah, gimana caranya? Habis menyembelih hewan A jangan langsung tinggalkan, terus menyembelih hewan B, hewan C, hewan D. Setelah yang pertama ini sudah tidak bergerak, baru kan hanya teknis saja, Pak. Hal-hal yang seperti ini, Masya Allah, di masyarakat itu hampir tidak terlaksana. Dijuwejer belah situ-situ. Si Jini kan muni, mari menua aku. Stres, Pak. Orang yang ahli perdagingan bisa membedakan. Ini sebenarnya gak pinter ini. Jadi itu yang itu rasanya stres, sehingga berefek pada rasa. Nah, yang rawuh ini kan gak mikir pun. Terus pokoknya dibelah ya wis seneng. Iya. Ya, nang mari apa mana tanggapannya kan. Yang ketiga, nyuwun sewu, ini penting karena aspek hukum. Saya perlu sampaikan betapapun pahitnya. Orang yang kurbannya sistem syirkah itu sadar atau tidak sebenarnya sudah terpublikasikan. Okay? Nah, ketika seseorang mau kurban wis kondo-kondo wong, coba dengan telah kita pikir, itu setara dengan kurban nazar. Hati-hati kalimat ini jangan sampai keliru. Kalau sudah kondo-kondo wong, apalagi takyin, lebat kok ngingoni sapi tuh kayak korban, kayak tidak. Ya aku banyak korban itu kan takyin. Berarti itu sudah setara dengan nazar. Kalau nazar namanya bukan korban sunnah, itu korban wajib dan yang bersangkutan orang oleh ngicipi. Keluarga ini yang paling lemah tersosialisasikan di masyarakat dan tidak bisa diterima. Melalui corong MUI dan yang rawuh ini kami berharap penjenengan juga ikut bertanggung jawablah untuk amar ma'ruf. Nah, untuk menyiasati itu kan tidak mungkin kita panitia nakoni menjadikan nazar orang panitia nggak paham kok. Jujur aja, panitia kan nggak paham. Mal farqu bainan nadri wa ghairihi. La wallahi ma adri abadan. Ya, akhirnya gimana? Salah satu teknis, kalau sedikit agak rodok tangelan ya. Sapi A siapkan terpal A, sapi B siapkan terpal B dan balungannya sakjroane ya di B. Sapi C siapkan terpal C dan lain-lainnya ya. Itu nanti peserta dari pemilik hewan kurban A diberi bagian dari hewan B atau C. Ini mudeng deh. Sajane wis suruh kabeh cuma gak ngomong. Asli ya. Antum alam ya. Nah, itu fasilitas tempat. Nyun sewu, jadi mulai panitia itu kudu wani narik larang. Ini kan untuk fasilitas logistik ya. Di kepanitiaan di pondok kami itu kemarin sebelum mulai masuk dana itu sudah punya kas 12 juta sekian. Dalam kondisi semua logistik full, ada semua. Kenapa? Ya kita tidak segan-segan. Nariknya mahal, estimasinya untuk biaya A, biaya nyablon kresek, biaya nyewa timbangan dan seterusnya. Gaeno sarapan panitia, ngasih makan siang panitia dan seterusnya. Itu kan duitnya gede dan itu dibebankan pada peserta kurban.
Itu dikandani kok mendoi. Nah itu begitu. Nah selesai kita tetap akuntabel, pelaporan dalam bentuk tulisan kita sebarkan pada peserta korban. Dana panjenengan tersisa sekian sehingga kalau dibagi masing-masing 60.000, ada yang 70.000, terserah panjenengan dibagi atau dijadikan kas. Saya lebih titik-titik. Nek dibagi berarti mau begini. Saya bagikan, tapi sampai hari ini tidak pernah ada. Itu kemudian kas mawon dari akumulasi saldo ini akhirnya jadi banyak sehingga sampai hari ini berjalan sudah beberapa tahun. Berapa tahun sudah? Sekitar 10 tahunan ya, 10 tahunan itu sudah punya saldo sekitar 12 juta. Saya belikan kaos yang warang semua apik, panitia gak diongkos sih masalahnya kan. Bisa dong kaos semua apik, tapi tulisannya gak usah gede-gede, gak mari gawe. Hanya PGMH, panitia korban hikam, gak usah dikasih apa-apa, gak mari gawe. Oh itu gratisan nih. Umumnya orang gambarnya sapi barang. Nah, yang pelatas bagus, yang standar nasional. Ini contoh. Jadi hal-hal kecil yang seperti ini menjadi tanggung jawab kita yang ngerti-ngerti. Saya rasa ini kami berbagi dengan beliaunya. Nanti usai tuntas baru kita adakan sesi dialog. Sepakat ya? Tolong acara diikuti sampai tuntas. Ya? Insya Allah disediakan makan siang. Oh iya, kalau ada. Ya, tapi saya rasa saya memilih hari Kamis cek sing poso maksudnya. Ini gak poso jadi yang ketepaan gak poso. Ya, saya rasa itu. Ya Bapak, mohon maaf kalau minggu. Kalau ada salahnya itu dari salah pribadi saya, kalau benar itu dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.